Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam. Manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Nabi Adam. Jadi sebelum adanya Nabi Adam, tidak ada manusia yang lain. Kalau kalian hitung jumlah umat manusia yang ada saat ini, jumlahnya mencapai atau sekitar 8 miliar manusia banyaknya. Sangat banyak. Kini menjadi manusia Asia, Eropa, Australia, dan manusia-manusia lain yang tinggal di berbagai belahan bumi. Manusia yang sedemikian banyaknya ini merupakan keturunan dari seorang manusia, yaitu Nabi Adam. Oleh karena itu, Nabi Adam disebut dengan julukan atau gelar Abul Bashar, yang artinya adalah bapak umat manusia. Karena semua manusia di muka bumi ini berasal dari Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam pada pertama kalinya adalah dari tanah. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya atau jin yang diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Itulah mengapa ia disebut Adam, karena Adam artinya adalah tanah. Setelah Nabi Adam dibentuk dengan tanah, kemudian Allah meniupkan ruh atau roh ke dalam tubuh Nabi Adam, sehingga hiduplah Nabi Adam. Di surga, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Pada saat Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud, maka bersujudlah seluruh malaikat. Akan tetapi, iblis menolak bersujud. Pertanyaannya adalah, mengapa ada iblis di antara para malaikat? Dan yang kedua, mengapa iblis menolak untuk bersujud? Mari kita jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Mengapa iblis berada di antara barisan para malaikat? Menurut riwayat, pada zaman dahulu kala, iblis adalah salah satu di antara pemimpin jin yang soleh yang hidup di muka bumi. Jadi sebelum adanya manusia, bumi ini ditinggali oleh makhluk-makhluk Allah lain yang disebut dengan jin. Para jin itu sama seperti manusia. Mereka makan dan minum, mempunyai anak, bahkan juga mempunyai pemimpin seperti presiden atau raja-raja jin. Di antara jin-jin itu ada yang baik dan ada pula yang jahat. Di antara jin yang baik dan soleh adalah yang sekarang kita sebut iblis. Jadi dahulunya iblis itu adalah jin yang baik dan soleh. Ketika jin-jin yang lain membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, iblis yang kita kenal sekarang adalah salah satu di antara jin yang menolak untuk melakukan perbuatan jahat dan dosa seperti yang dilakukan oleh kaum jin yang lain. Oleh karena kesolehannya, maka jin yang kita kenal sebagai iblis ini diangkat oleh Allah ke langit untuk tinggal bersama para malaikat. Kemudian apa yang terjadi dengan jin-jin yang jahat yang tinggal di muka bumi? Allah mengutus para malaikat untuk menghancurkan kebanyakan dari mereka. Maka pindahlah jin-jin yang ada di muka bumi itu. Mereka kini menempati hutan-hutan yang gelap, laut-laut yang dalam, tempat-tempat yang kotor dan tersembunyi. Sementara jin yang kita kenal sebagai iblis berada di barisan para malaikat. Setiap hari iblis yang kita kenal namanya sebagai iblis
berdoa, memuji Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Itulah mengapa jin yang kita kenal sebagai iblis ini berada di antara barisan para malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, disitulah ada jin yang kita kenal sebagai iblis. Iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam. Maka marilah sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Mengapa iblis menolak untuk bersujud? Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia, Adam, hanya diciptakan dari tanah. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih baik karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Betapa sombongnya iblis, betapa angkuhnya iblis. Maka karena kesombongan dan keangkuhannya, Allah pun mengusir iblis dari surga dan mengutuknya sampai hari kiamat. Karena telah diusir dari surga, maka iblis pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah mengutukku, maka panjangkanlah umurku sampai hari kiamat, agar aku nanti bisa mengganggu, bisa menyesatkan Adam dan anak-anak keturunannya agar mereka semua masuk neraka." Lalu Allah mengabulkan permintaan iblis. Dipanjangkan umur iblis sampai hari kiamat, dan iblis ditetapkan oleh Allah sebagai musuh Adam dan anak-anak keturunannya nanti. Iblis pun menjadi musuh Nabi Adam dan semua umat manusia, termasuk kita, sehingga wajib bagi kita untuk menyadari bahwa godaan iblis selalu ada di sekitar kita. Di surga, Allah menciptakan Hawa, manusia lain, untuk menjadi istri atau pasangan hidup Nabi Adam. Hawa adalah seorang perempuan, sedangkan Adam adalah seorang laki-laki. Allah berkata kepada Adam dan istrinya, "Makanlah kalian apapun yang ada di surga ini. Akan tetapi ada satu yang kalian tidak boleh lakukan." Apa kata Allah? "Wala taqraba hadhihi syajarah." Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal khasirin. Kalau kalian dekati pohon ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi pohon ini yang ada di surga adalah pohon yang terlarang bagi Adam dan Hawa. Iblis begitu mengetahui larangan untuk mendekati pohon ini, segera ia menyusup ke dalam surga, kemudian membujuk Nabi Adam dan Hawa agar mereka mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang ini. Apa kata iblis? "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan, pohon yang akan membuatmu kekal dan memberikan engkau kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Iblis terus membujuk dan menggoda Adam dan istrinya, sehingga pada akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda. Kata iblis, itu adalah pohon khuldi, pohon yang membuat kita menjadi kekal abadi seperti malaikat. Begitu buah dari pohon khuldi itu dimakan oleh Adam dan istrinya, Allah marah karena larangannya dilanggar. Maka Nabi Adam dan istrinya pun menangis, bertobat dan menyesali perbuatan mereka, hingga Allah pun
pada akhirnya memaafkan keduanya. Akan tetapi, sudah waktunya bagi Nabi Adam dan istrinya untuk pindah ke muka bumi. Demikian pula iblis yang ikut bersama mereka untuk tinggal dan hidup di muka bumi. Setelah berpuluh tahun tinggal di muka bumi, Nabi Adam pun mempunyai beberapa orang anak. Anaknya yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Keduanya adalah anak kembar. Kemudian pada kelahiran yang kedua lahirlah Habil bersama Labuda. Keduanya pun merupakan anak kembar. Jadi setelah berpuluh tahun tinggal di bumi dan mempunyai anak Qabil, Iklimah, Habil dan Labuda, maka setelah tiba waktunya Nabi Adam pun menetapkan pernikahan bagi anak-anaknya. Kata Nabi Adam, Qabil harus menikah dengan adiknya Habil, yaitu Labuda. Kemudian Iklimah, saudara kembarnya Qabil, harus menikah dengan Habil. Pada saat itu Qabil menolak untuk dipasangkan dengan Labuda. Qabil bersikeras ingin menikah dengan adiknya, yaitu Iklimah. Karena Qabil menolak ketetapan yang telah dibuat oleh Nabi Adam, maka Nabi Adam pun menyerahkan urusan ini kepada Allah. Nabi Adam meminta Qabil dan Habil untuk berkurban. Qabil mengorbankan sekarum gandum yang sudah layu, yang sudah jelek, yang sudah tidak ingin ia gunakan lagi. Sementara Habil menyerahkan kurban terbaiknya, yaitu seekor kambing atau domba yang sehat dan segar. Kemudian langit menjadi gelap, awan pun menggumpal, petir menyambar kurban Habil. Maka Allah menerima kurban Habil. Berarti Habil akan menikah dengan Iklimah sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Adam. Qabil tidak puas dengan keputusan Allah, maka iblis pun menggodanya untuk melukai Habil. Pada suatu saat Qabil melukai adiknya sendiri, Habil, hingga akhirnya Habil tewas akibat perbuatan Qabil. Tetapi Qabil bingung apa yang harus ia perbuat dengan jenazah adiknya yang sudah meninggal. Maka Allah pun mengirim 2 ekor burung gagak yang bertengkar sehingga salah satu dari gagak tersebut mati. Kemudian setelah mati, gagak yang hidup mengubur gagak yang mati. Qabil memperhatikan apa yang dilakukan oleh gagak tersebut. Maka Qabil pun mengubur jenazah Habil seperti contoh dari burung gagak. Demikianlah kisah Nabi Adam. Ada hikmah yang harus kita pelajari, yang harus kita petik dari kisah Nabi Adam. Yang pertama adalah kita harus mematuhi perintah Allah, jangan melanggar larangannya. Yang kedua, berhati-hatilah kita terhadap godaan setan yang terkutuk, godaan iblis, musuh manusia. Dan yang terakhir, kita harus menyadari bahwa setan dan iblis adalah musuh abadi manusia yang akan terus mengganggu keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Marilah senantiasa kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan setiap kali kita marah seperti yang dialami oleh Qabil, hendaknya kita beristighfar, hendaknya kita memohon ampun dan memohon perlindungan Allah dari segala godaan setan yang terkutuk.
Demikian kisah tentang kisah Nabi Adam ini Mister sampaikan secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.